dan Tedros Adhanom Ghebreyesus yang menyebut tahun 2024 akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Pertanyaan, adakah pemerintah siap melindungi bangsanya? Apa Pak? Yang ada justru begini Pak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa be? Presiden Jokowi sahkan Omnibus Law kesehatan, Omnibus Law UU kesehatan. Berikut undang-undang yang sudah tidak berlaku. Ya. Kenapa innalillahi be? Ini kita akan bongkar pasalnya satu persatu. Ini yang, ya Allah, mau nggak dibilang zalim gimana? Ini pendukung UU kesehatan juga makin banyak nih. Ini baru 3 pasal yang gua bongkar ya di sini. 3 pasal aja dulu. Belajar pelan-pelan gitu ya. Di undang-undang kesehatan yang baru ini ya, nih pasal 1-nya ya. Setiap orang berhak A. hidup secara fisik, jiwa dan sosial. Hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial A. B. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. C. mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sudah dapat yang bermutu kita nih. BPJS gimana nasibnya? Jadi ini pasal-pasal ini kalau udah urusan hak, mereka hak rakyat gitu, mereka nggak terlalu penting gitu. Ini makanya rakyat, makanya kemarin buruh, ya Allah, mudah-mudahan udah nggak tahu deh caranya, udah serahin sama Allah ya. D. mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. E. mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan. Ini semuanya ngomongin tentang kata kesehatan, tapi lupa terhadap ilmu kesehatan yang lain. Itu udah salah. Itu udah salah. Orang sekarang ngomongin kesehatan pasti kedokteran. Pasti sudah. Kedokteran dan farmasi. Kedokteran dan farmasi. Padahal ilmu kesehatan bukan hanya kedokteran dan farmasi. Banyak ilmu kesehatan itu. Menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang F nih ya. Kita boleh menentukan sendiri pelayanan kesehatan. Itu mestinya pelayanan kesehatan. Kita sakit patah tulang, pengen dipijet, di dukun patah tulang, boleh. Nggak harus operasi di rumah sakit, pakai pen, nggak harus. Ini tubuh kita nih. Ini pentingnya rakyat Indonesia belajar tentang ini. Kenapa? Ini tentang tubuh kalian. Ini hak tubuh.
Ini bukan lagi hak hidup yang biasa, bukan. Ini hak tubuh. Nih, ya, yang poin F, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Itu di poin F, garis bawah itu guys. G, mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Berapa banyak lingkungan yang nggak sehat, pemerintah diem aja. H, menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Bagus ini, ha. Ya, bagus. Ya, menerima atau menolak. Kita berhak menerima atau menolak. Kita berhak menerima atau menolak. Ini tentang hak-hak lo ya. Ingat, catat. I, memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. J, memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari tenaga medis atau tenaga kesehatan dan mendapatkan perlindungan dari resiko kesehatan. Kemarin aja yang divaksin, siapa yang mau jamin? Gak ada, yang nyuntik aja kagak. Ini guys kalian pelajari ya. Ini kalian pelajari bener, kalian pelajari bener. Kalian download video ini. Download. Belajar betul. Supaya kalian kalau nemuin petugas bisa ngomong. Jangan cuma gak aja. Ini undang-undang yang udah disahkan sama Jokowi. Apa masalahnya dari hak ini? Ini pasal 1 nih tentang hak nih. Berarti nih ya, di pasal 2 itu sudah ada bunyi yang seperti ini. Bentar dulu. Nih. Hak secara mandiri, dengar ya. Hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F nih yang menentukan sendiri tadi dikecualikan untuk pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam keadaan gawat darurat dan atau penanggulangan KLB atau wabah. Jadi lu dengerin nih. Jadi kalau udah kayak ada kemarin kayak pandemi, kita nggak punya hak secara mandiri. Nggak punya. Pemerintah bilang wabah aja. Ada pengumuman wabah, diumumkan. Langsung nggak punya hak lu. Kalian udah nggak bisa menentukan sendiri. Mereka mau suntik. Mereka masuk karantina. Mereka mau kurung di rumah. Nih, terus ini disahkan sama Pak Jokowi ini. Dibaca nggak sama Pak Jokowi ini undang-undang? Ini baru dua pasal ini. Dibaca nggak sama Pak Jokowi ini? Pasal 2 ini cuma 1 ayat aja nih. Ya cuma ini aja bunyinya. Nggak ada ayat sih. Ya cuma ini bunyinya. Hak secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dikecualikan untuk pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam keadaan gawat darurat dan atau penanggulangan KLB atau wabah. KLB itu kondisi luar biasa ya. Jadi begitu mereka bilang ada wabah, mereka bilang KLB, ini KLB. Pemerintah bilang KLB. Maka setiap warga negara Indonesia tidak lagi bisa menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Nggak bisa. Lu harus mau yang mereka mau. Dah. Zalim nggak tuh? Zalim nggak tuh? Hah? Zalim nggak itu sayang? Jawab ya. Asal wabah. Sementara mereka tahu bisa ada wabah lagi dan yang menentukan wabah mereka. Kita boleh loh nggak percaya ada wabah, boleh. Bahkan kemarin gue nantang, ayo deh masukin gue ke tempat wabah deh. Masukin deh, sini. Gue nggak pakai APD, gue nggak pakai itu. Ini download sebelum di take down. Mudah-mudahan enggak. Ya. Kemarin gue nantang begitu. Karena gue yakin. Dengan cara gue sendiri untuk sehat, gue sehat gitu. Sekarang udah nggak bisa guys. Sekarang udah nggak bisa. Ini baru 2 ayat nih. Apa 2 pasal? 2 pasal nih. Pasal 1 no. Nih pasal ketiga. Denger nih. Baca. Ya,
kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I tidak berlaku dalam hal, jadi yang huruf I yang di sini ayat 1 huruf I yang memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya itu nggak berlaku kalau ya dalam keadaan A pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, masuk akal masih. Oh ya, untuk kepentingan penyidikan boleh, sepakat. B penanggulangan KLB wabah atau bencana. Tuh. Ini lagi penanggulangan KLB wabah atau bencana ini lagi. Nih, tuh. Kalau mereka udah tentukan ini wabah, KLB harus. Nggak ada data luri. Mau terserah mereka, nggak berlaku. C. Kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas. Aduh. Kalau tubuh kalian dibuat penelitian, ya kalian harus mau. Nggak ada urusan data kalian disebar untuk apa. Data genom kalian, DNA kalian disebarkan. Nggak ada. Untuk penelitian. Mau bilang tai, nanti dibilang kasar gue. Ini baru 3 pasal loh ini. Baru 3 nih. Udah segini parahnya. Ada ratusan ini. Dan ini ditandatangani sama Jokowi. Ya Allah. D. Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat. Dianggap ancaman dah lu, data diri lu. E. Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien. Anggap aja nggak ada itu I. Hapus aja. Semuanya kena pengecualiannya. Permintaan pasien sendiri, ya jelas. G. Kepentingan administratif, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan dan atau kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nggak ada haknya. Bilang aja I. Yang ini ya pasal 1 ayat I yaitu ya huruf I. Pada ayat 1 huruf I ya. Itu nggak ada sudah. Kenapa? Dihapus semua sama ini. Ini bahaya guys. Ini bahaya ini. Ini bahaya banget. Buat tubuh kita. Kita kayak tidak ada hak lagi. Nih kalian sebarin. Kalian download. Kalian sebarin. Karena memang nih. Banyak toko-toko. Termasuk Pak Ibu Siti Fadila Supari. Komjen Pol Dharma Pongrekun. Itu mengatakan. Sudah ada persiapan untuk hadapi 2024 dengan situasi yang sesungguhnya lebih mengerikan dari yang sebelum-sebelumnya. Pertama, perjanjian antara Kementerian Kesehatan dengan Bill Gates kan bahwa tahun depan akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Kalau sebelumnya adalah simulasi global pandemi di Universitas Johns Hopkins, maka pernyataan terakhir adalah mereka mengancam lewat 2 pernyataan, Bill Gates dan Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyebut kalau 2024 akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Pertanyaan, adakah pemerintah siap melindungi bangsanya? Apa Pak? Yang ada justru begini Pak. Oi rakyat. Apa buktinya? Biar Anda bilang tidak? RUU Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu malah sesungguhnya sedang diserahkan kedaulatan kesehatan itu kepada dunia internasional. Nah, dan ini terbukti omongannya Pak Ihsanuddin Nursi. Nih kalian lihat, ini baru 4 ayat dah yang kita baca nih. 4 ayat. 3 sih yang kita bahas ya, ayat 1, 2 sama 4. Nih. No, lu baca. Udahlah. Makin nggak tahu nih. Nggak tahu lagi. Katanya nanti 2024 belum ganti Pak Jokowi. Belum ganti Pak Jokowi, ada pandemi terus ya udah begini.
Selamat menikmati rakyat Indonesia. Kalau Babe gimana? Lawan kalau gue. Nggak ada urusan penjara-penjara. Ini tubuh gue nggak ada yang berhak. Nggak. Kalian mau pakai undang-undang apa? Lawan gue lawan. Kalian mau pakai undang-undang apa? Lawan. Bapak aparat, saya minta maaf sama bapak-bapak. Kalau sampai ini diterapkan Pak kepada rakyat, khususnya pada saya dan keluarga saya akan melawan. Itu aja. Terima kasih. Saya sudah kasih tahu Pak, mau di penjara Pak, nggak ada Pak, nggak boleh. Tubuh saya ini tubuh saya. Ini tubuh keluarga saya, akan saya lindungi dengan nyawa saya. Mati, ajal yang ngatur. Ilmu kesehatan kok diundang-undangkan. Nggak masuk akal. Saya minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat-sangat nggak masuk akal ini undang-undang. Kenapa disahkan itu yang ngesahkan? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.